wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang sangat cerah ini, kembali lagi kita bisa berkumpul tentunya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat melimpah, di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan waktu, dan tentunya nikmat untuk mendapatkan niat untuk bisa bergabung bersama Kalkulus pada pagi hari ini. Shalawat dan salam, mari sama-sama kita terus junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya syafaat beliaulah yang kita harapkan di akhirat kelak, dan semoga kita diakui sebagai umatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu peserta yang telah hadir. Mungkin ada yang baru pertama kali bergabung, atau ada yang sudah pernah, atau bahkan jadi yang sudah menjadi rutinitasnya nih. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi keselamatan. Mungkin yang sedang buka usaha, semoga dilancarkan usahanya. Mungkin yang sedang tidak enak badan, segera disembuhkan. Mungkin yang sedang ada nazarnya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa, saya sebagai moderator akan membacakan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua ada tilawah Quran surah Shad. Yang ketiga itu ada pembahasan tafsir Quran surah Shad ayat 1 sampai 7 yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Afwan Helmi. Yang keempat itu ada tanya jawab. Yang terakhir itu ada doa sekaligus penutup. Baiklah, kita telah melalui acara yang pertama, yaitu kata pembukaan oleh saya sendiri. Maka kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Quran surah Shad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزات وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرام ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barusan kita telah mendengar tilawah surah Quran surah Shad ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan dengan bacaan surah tadi dapat menjadi pahala bagi kita semua yang hadir di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu kajian tafsir Quran surah Shad yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Afwan Helmi. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzi dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas wajibu an ja'ahum mundzirum minhum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا
inna hadza la syai'un ujab. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yazuqu azab. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, mari kita selalu lakukan baik dalam tindakan maupun perkataan dan juga di dalam hati kita atas karunia nikmat Allah yang begitu besar dilimpahkannya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat kembali berhadir dalam rangka pengajian kalkulus secara online di hari Ahad yang cerah ini. Mudah-mudahan niat kita, amal kita pada hari ini adalah merupakan amal soleh yang diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa mari kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita pengajaran berupa agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnahnya. Insya Allah dengan kita berpegang teguh kepada keduanya, dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah, maka insya Allah kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempercayakan pada saya untuk hari ini memberikan kajian tafsir, yaitu kajian tafsir surah Shad, yang mana hari ini kita mengkaji dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat besar bagi kita semua, terutama untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan kita memahaminya dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita dan menjadikannya sebagai pedoman agar kita memperoleh kebaikan dengan kita terus-menerus berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, tema kita hari ini adalah tentang tafsir surah Shad. Ya. Surah Shad ini di dalam Al-Quran itu terdapat pada juz 23 ya, setelah surah As-Saffat. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari segi turunnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, surah Shad ini adalah surah yang ke-38. Dia turun setelah surah Al-Qamar, sebelum surah Al-A'raf. Jumlah ayatnya ada lebih kurang 88 ayat. Ya, ada 88 ayat di mana isinya banyak menjelaskan tentang perintah Allah untuk beriman kepada nabi-nabinya dan juga mempercayai terhadap wahyu yang diturunkannya kepada nabi-nabinya. Dan juga dalam surah Shad ini banyak dijelaskan kisah nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, ada Nabi Ayub, dan nabi-nabi yang lainnya. Di dalam surah Shad ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalamnya terdapat bentuk ancaman bagi orang-orang yang tidak mau beriman, yang tidak mau tunduk dan taat kepada nabi-nabinya.
baik surah As-Sad ini ya diawali dengan firman Allah ya, dengan menggunakan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf Shad. Ya. Maka kita membacanya dengan Shad. Nah, jadi cara membacanya itu Shad itu dibaca dengan panjang, ya, 3 alif, 6 harokat, ya, sebagaimana membaca huruf-huruf hijaiyah lainnya di awal kalimat atau di awal surah. Ada beberapa surah yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah, ya, itu ada alif lam mim, ada nun, ada qaf dan lain sebagainya. Banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Nah, adapun makna dari huruf-huruf hijaiyah ini banyak terjadi beragam pendapat dari para ahli tafsir menyangkut makna dari huruf-huruf hijaiyah ini yang terdapat pada awal-awal surah di dalam Al-Qur'an. Tetapi sepakat mereka bahwa huruf-huruf hijaiyah ini ya, maknanya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Ya. Sehingga ada beberapa dalam Al-Qur'an itu yang maknanya tidak diketahui dan digolongkan sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Karena dalam Al-Qur'an itu ada digolongkan ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Ayat-ayat mutasyabihat ini dikembalikan maknanya kepada Allah dan jumlahnya tidak banyak. Salah satu ciri ataupun jenis dari ayat-ayat mutasyabihat adalah menurut ahli tafsir adalah huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal surah. Ya, alif lam mim, nun, qaf, kaf, ya, ain, shad, dan surah ini juga shad. Ini adalah salah satu dari bagian ayat-ayat mutasyabihat yang di dalam surah Al-Imran dikatakan bahwa yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kita menyangka bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu banyak, tidak banyak jumlahnya. Yang paling banyak adalah ayat-ayat muhkamat, sehingga manusia bisa mengambil makna-makna ataupun isi kandungan dari Al-Qur'an. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat itu bukanlah sesuatu yang perlu dibahas secara mendalam. Diserahkan saja maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak menyangkut ya, hal-hal yang penting bagi kehidupan manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di dunia ini. Nah, itu ya. Kemudian huruf-huruf hijaiyah di awal kalimat ini juga ya, di dalam tafsir Al-Misbah Quraisyah mengatakan ya, kenapa ada huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah di awal kalimat? Salah satunya adalah untuk memancing perhatian kepada yang mendengar atau yang membaca, ya, terutama masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, bahwa Al-Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf yang dikenal, huruf hijaiyah. Ada huruf shad, ada huruf alif, ada lam, ya. Nah, jadi Al-Qur'an ini tidak asing, bukan bahasa yang asing bagi mereka. Dia terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang sudah dikenal dan diketahui oleh mereka. Ya. Jadi ya, Al-Qur'an ini bisa diketahui, dipahami. Tapi ya, mereka tidak bisa menandingi dan tidak bisa membuat semisal Al-Qur'an. Karena keagungan, keindahan bahasa Al-Qur'an serta keserasian makna ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah memberikan banyak tantangan kepada orang-orang kafir untuk membuat seumpama Al-Qur'an, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk menanding, membuat
seumpama ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan kemukjizatan dan keagungan Al-Quran karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari huruf hijaiyah di awal kalimat. Shad. Salah satunya adalah dalam ayat ini adalah huruf shad. Ya. Kemudian kita lanjutkan wal Qur'ani dzikr. Dan demi Al-Qur'an dzikr. Pemilik keagungan. Al-Quran yang memiliki keagungan. Atau bisa juga diartikan Al-Quran si pemberi peringatan. Yang memberikan peringatan. Ya. Nah, bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang agung. Kenapa? Karena Al-Quran ini bersumber dari yang maha agung. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mengamalkan isinya, dia akan menjadi mulia. Ya. Karena Al-Quran itu bersumber dari yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapapun yang mengamalkan, mengikuti isi Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Karena dia bersumber dari sang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kalamnya. Dan orang-orang yang mengkajinya, mengikutinya, melaksanakan isi kandungannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia. Ya. Di samping itu juga Al-Quran adalah zikr dalam arti memberi peringatan, bahwa Al-Quran memberikan peringatan, ya, bahwa Al-Quran itu memberikan peringatan kepada manusia. Ada beberapa peringatan dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan pedoman, yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu berisi peringatan, mengingatkan kita tentang tentang kejadian alam semesta yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Bahwa alam semesta ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran itu memberikan pengajaran ataupun peringatan mengenai jati diri manusia. Bahwa Al-Quran mengatakan manusia itu bersumber dari air mani, ya, yang hina, yang kemudian Allah ciptakan dengan kekuasaannya, ya, terjadi pembuahan di dalam rahim seorang wanita, seorang ibu, sehingga lahirlah ke muka bumi ini manusia. Yang mana ini memberi peringatan kepada kita, jangan berlaku sombong, jangan berlaku angkuh, karena kita sebenarnya adalah makhluk yang lemah, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran ini juga berisi peringatan, pengajaran, menyangkut apa? Menyangkut kisah-kisah umat terdahulu. Bahwa di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang kisah-kisah, cerita-cerita umat-umat terdahulu. Bisa kita membaca, ada satu surah yang isinya berisi kisah seluruhnya, yaitu surah Yusuf. Di mana dalam surah tersebut diceritakan kisah Nabi Yusuf secara panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dia mulai kecil, kemudian dia dibuang oleh saudaranya, sampai kemudian dia diangkat, dipungut, dimasukkan penjara, kemudian dia diberi kelebihan oleh Allah menjadi seorang yang bisa mentakbirkan mimpi, sehingga dengan mukjizat itu ya dia diangkat menjadi perdana menteri, kita katakanlah ya, menjadi kepercayaan raja untuk menangani kerajaan ataupun negara pada waktu itu. Sampai ke akhirnya dia pun bertemu kembali dengan ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Banyak juga kisah-kisah yang lain. Seperti dalam Al-Quran ada kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Daud, ya, kisah Nabi Nuh. Yang mana pentingnya kisah ini adalah untuk apa? Untuk memperingatkan kita. Sering Allah mengatakan dalam Al-Quran, setelah memberikan kisah-kisah, kita disuruh fa'tabiru, ambil pelajaran. Ambil nilai-nilai positif, nilai-nilai penting dari kisah-kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tersebut. Bukan hanya sebatas kisah, ya, kisah yang enak dibaca, tapi kisah tersebut mengandung pelajaran penting bagi kita, terutama ya menyangkut peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Nabi Muhammad juga ya menjadi ya semacam penguat atau motivasi kepada Nabi Muhammad bahwa bukan beliau saja yang mendapat tantangan yang keras dari kaumnya untuk mengajarkan agama Islam, tapi ternyata nabi-nabi terdahulu juga mengalami ya tantangan yang berat dari kaumnya di saat mengajarkan agama tauhid untuk beriman kepada Allah dan kepada para nabinya. Ini pentingnya kisah yang dibeberkan atau dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Ya, karena kita banyak melihat di dalam Al-Quran tersebut berisi kisah-kisah pengajaran atau peringatan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, diantaranya para nabi-nabinya dan para utusannya. Kemudian Al-Quran ini berisi peringatan, juga pengajaran tentang apa? Tentang hukum-hukum Allah. Bahwa ada larangan, ada perintah, ada larangan yang harus dijalankan oleh manusia, dipatuhi oleh manusia. Yang berisi aturan-aturan, benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram. Ini terdapat di dalam Al-Quran. Ya, maka dikatakan zikr. Al-Quran itu yang memiliki pengajaran atau peringatan. Di mana dengan kita mematuhinya, di dalam Al-Quran orang yang mengikuti hukum-hukum Allah, akan Allah berikan kemenangan, keberhasilan. Sedangkan orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah, maka Allah akan binasakan, Allah turunkan azabnya dan siksanya. Nah ini makna dari bahwa Al-Quran itu adalah zikr yang memiliki kemuliaan atau bisa juga diartikan yang memiliki peringatan atau pengajaran. Kemudian lanjutan ayat, balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Akan tetapi orang-orang yang kafir, ya, akan tetapi sebenarnya orang-orang kafir itu fi izzatin wa syiqaq, ya, dalam keangkuhan dan permusuhan yang sengit. Ya. Nah, akan tetapi orang-orang yang kafir itu mereka dalam keangkuhan dan permusuhan yang sengit. Izzah ini keras. Ya, ardun. Ya, ada bahasa Arab ya, ardul aziz, tanah yang keras. Tanah yang keras ini tidak bisa dimasuki air ketika turun hujan, maka tanah itu tidak bisa meresap, ya, tidak bisa air itu meresap ke dalam tanah yang keras tersebut. Jadi sikap orang kafir terhadap Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran adalah sikap yang menunjukkan keras kepala, sombong, angkuh, tidak mau menerima, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sudah membawa bukti-bukti yang nyata, yang jelas tentang kerasulannya, bahwa dia utusan Allah, tapi orang-orang kafir itu fi izzati wa syiqaq. Mereka itu keras kepala, angkuh, sombong, wa syiqaq, dan berpaling. Ya, atau sangat memusuhi Nabi, sehingga ya ketika Nabi menyampaikan mereka tidak mau mendengar. Ya. Nah, ibarat kalau orang berbicara, ya, mereka tidak mau menghadap Rasul. Mereka ya menyamping, duduknya menyamping, tidak mau berhadapan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan sikap mereka yang angkuh, yang keras kepala, ya, menunjukkan rasa permusuhan yang tinggi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran yang isinya peringatan-peringatan, yang isinya pengajaran-pengajaran, yang dia bersumber dari yang maha mulia, yang kalau kita mengikuti Al-Quran itu maka kita akan menjadi orang yang mulia. Namun sikap orang kafir terhadap Nabi Muhammad dan wahyu yang diajarkannya, yang disampaikannya itu sangat bertolak belakang. Mereka keras kepala, keras hatinya, sombong, tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad, bahkan menunjukkan sikap permusuhan yang sangat keras kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terlihat dari tindakan keras mereka terhadap Rasul dan para pengikutnya. Ya, kita lihat banyak ya, penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Nabi Muhammad. Ya, kita lihat kisah Bilal bin Rabah. Ya,
Bilal bin Rabah yang masuk Islam, ya. Lalu beliau mendapatkan siksaan dari tuannya, sampai-sampai ya, siksaan yang keras itu ditimpakan kepada Bilal, sampai-sampai Bilal itu dijemur di panas yang terik, kemudian ditanam sehingga ya tinggal kepalanya yang kelihatan. Untuk apa? Untuk supaya Bilal itu keluar dari agama Islam. Lalu datang Abu Bakar menolong, membeli Bilal dengan harga yang mahal dan membebaskannya dari perbudakan sehingga dia bebas menjadi seorang muslim, dan Allah angkat memuliakan Bilal dengan menjadi muazin pertama di dalam Islam, ya, yang mengumandangkan azan yang pertama kali yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Belum lagi banyak siksaan-siksaan yang lainnya, sampai akhirnya puncak penyiksaan mereka itu kepada umat Islam ketika itu, akhirnya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berhijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Walaupun sebelumnya sudah ada juga hijrah ke Habsyi yang dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi. Tapi puncaknya hijrah yang diperintahkan oleh Allah adalah hijrah ke Madinah. Ini karena apa? Karena sikap permusuhan yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam ketika itu. Ya, terhadap Nabi Muhammad dan juga terhadap para pengikutnya. Mereka tidak mau menerima ajaran Islam, berpaling darinya dan memusuhi umat Islam. Ya, ini yang kita bisa ambil dari ya, ayat yang kedua, balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Sehingga orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, ucapan Nabi, perkataan Nabi yang bersumber dari agama Islam, maka dia menjadi orang yang beriman, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ini akan menjadi orang yang bahagia. Tapi sebaliknya orang-orang yang berpaling, tidak mau mengindahkan kalam Allah, wahyu Allah, perkataan atau firman Allah yang ada dalam Al-Quran, mereka kufur, maka ini akan mendapatkan ancaman siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kam ahlakna min qablihim min qarnim fanadaw wala tahina manas. Betapa banyaknya kami binasakan sebelum mereka generasi, sehingga mereka berseru padahal bukanlah saat untuk berlari. Bukanlah saatnya untuk berlari atau melepaskan diri. Kam ahlakna, betapa banyaknya kami binasakan ya, umat atau generasi sebelum mereka. Betapa ahlakna, betapa banyaknya kami membinasakan sebelum mereka itu min qarnin, generasi. Ya, fanadaw, di mana mereka itu ya, sehingga mereka berseru di saat diturunkan azab itu, ya, mereka berseru ya, padahal pada saat itu bukanlah saatnya untuk bisa melarikan diri. Jadi ayat yang ketiga ini menjelaskan ya bahwa sudah banyak contoh orang-orang yang berpaling tidak mau mengikuti Rasul, generasi-generasi sebelum mereka, sebelum umat Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah yang hidup pada masa Nabi Muhammad, itu sudah banyak generasi-generasi sebelumnya yang mendapatkan siksa yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat apa? Akibat tidak mau taat kepada Rasulnya. Ya, di mana Allah menurunkan azab yang pedih kepada mereka. Ya. Banyak generasi-generasi sebelum Nabi Muhammad yang mendapatkan azab yang pedih karena mereka apa? Tidak patuh dan tidak taat kepada Rasulnya. Ya, sebagai contoh kisah Nabi Nuh alaihissalam, bahwa kaumnya yang durhaka kepada Nabi Nuh, yang mengejeknya, mengolok-oloknya, akhirnya Allah tenggelamkan dengan didatangkannya banjir yang sangat dahsyat. Ya, bahwa semua tenggelam, binasa, kecuali orang-orang yang taat kepada Nabi Nuh alaihissalam yang ikut bersama perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita lihat di antara golongan orang-orang kafir yang binasa, di antara umat Nabi Nuh itu ada anaknya. Ya, anaknya Kan'an yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, akhirnya juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan contoh
diperingatkan bahwa dulu sudah banyak generasi, sudah banyak umat yang tidak mau taat kepada nabinya, tidak mau menyembah Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mereka ketika di saat mereka tertimpa azab, di saat mereka merasakan azab Allah, di situ mereka baru mau beriman kepada Allah. Ya. Fanadau wala tahina manas. Ini dikatakan oleh Allah sehingga mereka berseru, padahal bukanlah saat untuk berlari atau menyelamatkan diri pada saat itu. Ya. Nah, jadi ketika sudah didatangkan azab, di saat mereka sudah merasakan ya pedihnya mendapatkan azab dari Allah, baru mereka berusaha untuk sadar, untuk menerima ajaran Allah. Nah, ketika saat itu, ya di saat tertimpa azab itu mereka baru mau sadar, itu bukan saatnya lagi mereka bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa perhatikan bagaimana Firaun dan tentara-tentaranya. Ya di saat mereka mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya ya di Laut Merah, di mana ketika itu Nabi Musa berhasil menyelamatkan diri setelah laut terbelah, berhasil menyelamatkan diri. Lalu Firaun bersama bala tentaranya berada di tengah lautan, kemudian laut itu kembali menyatu menenggelamkan mereka semua. Kita melihat ya di dalam Al-Qur'an bahwa Firaun ketika itu di saat sedang sekarat mau mati mengatakan ya kami beriman dengan Tuhannya, dengan Tuhannya Musa. Ini tidak ada lagi arti perkataan ucapan yang seperti itu yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi hina manas, ya mereka berseru di saat dalam keadaan panik. Manas di sini bisa dalam arti pergi tapi tidak tentu arah, maju mundur. Ya, dalam keadaan panik. Orang yang panik kan nggak tentu langkahnya, kadang maju ke depan, kadang mundur ke belakang. Dia tidak tahu lagi tujuannya apa yang mau dilakukan. Ya, kenapa? Dalam keadaan panik karena mereka ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu mereka baru berseru mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dilakukan tentu tidak ada guna lagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat mereka itu akan memperoleh kebinasaan akibat diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh kaum-kaum yang durhaka kepada Allah. Ya, di mana umat Nabi Lut ya, mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada nabinya. Ya, mereka ya melakukan ya homoseksual ya, umat Nabi Lut, kaum Sodom ya, ada kaum Ad, ada kaum Samud yang ditimpakan kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan dalam ini, Allah jelaskan peringatkan kepada orang kafir ketika itu, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Betapa banyaknya kami binasakan generasi sebelum mereka itu, fanadaw pada saat itu sehingga mereka berseru. Generasi yang mau dimaksudkan berseru ya wala tahina manas, sehingga mereka berseru padahal bukanlah saatnya lagi mereka bisa berlari atau melepaskan diri dari siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Allah ingatkan kepada orang kafir ya, Quraisy yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kenapa mereka keras kepala, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, lalu ayat berikut ini menjelaskan alasan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ya, wa ajibu dan mereka heran. Wa ajibu dan mereka heran ya, karena datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Ya, wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum, dan mereka heran, ajib, merasa heran. Ya, apa yang mereka herankan? An ja'ahum munzirum minhum, bahwa yang datang kepada mereka, yang memberikan peringatan kepada mereka itu adalah minhum, dari golongan mereka, dari kalangan mereka.
Wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzab. Lalu berkata orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, ini adalah seorang penyihir yang amat pembohong. Seorang penyihir lagi amat pembohong atau pendusta. Nah, ya. Jadi alasan mereka tidak menerima Rasulullah sebagai pembawa peringatan, sebagai ya mengajak mereka beriman, mereka beralasan wajibu, mereka heran, takjub, heran. Kok bisa ya yang memberi peringatan kepada kita itu minhum, dari kalangan kita, dari jenis kita. Ya, jadi ya ayat ini menggambarkan bahwa maunya yang datang itu, yang memberikan peringatan, yang merupakan utusan Allah itu ya bukan seorang manusia. Ya. Nah, ya karena yang datang ini adalah jenis manusia yang sama dengan mereka. Apalagi Nabi Muhammad dari segi kedudukannya tidak seperti mereka. Mereka adalah orang-orang kaya. Jadi mereka merasa ya sombong, angkuh. Yang datang ini orang biasa. Yang datang ini bukan orang kaya. Yang datang ini bukan orang yang mulia. Ya, ini adalah orang-orang biasa. Datang kepada kita memberi peringatan. Ya seharusnya yang datang ini adalah orang yang memang dari kalangan mereka. Orang yang kaya, orang yang punya jabatan kedudukan tinggi di antara mereka. Kenapa bukan orang yang ada di antara mereka yang diutus Allah untuk memberi peringatan, tapi justru orang biasa seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam ayat lain juga ada dijelaskan orang-orang kafir itu dalam surah Al-An'am, ya mereka berharap kalau yang datang itu adalah malaikat. Malaikat yang jadi utusan, yang memberi peringatan itu bukan manusia, tapi malaikat. Justru kalau yang datang malaikat, ya bagaimana bisa diutus malaikat kepada manusia? Manusia tidak akan bisa melihatnya. Pasti ketika kalau yang diutus itu malaikat, Allah akan jadikan rupa malaikat dalam rupa manusia. Karena malaikat kan bisa merubah rupanya, bentuknya menjadi manusia. Ya. Tapi yang datang kepada mereka itu adalah manusia sama seperti mereka. Ya, justru ini yang sebenarnya yang harus diperhatikan. Yang memang seharusnya yang datang memberi peringatan itu adalah manusia. Supaya apa? Supaya orang yang diberi peringatan itu bisa memahami perkataannya. Bisa melihat perilaku dan sikapnya. Karena ajaran Islam ini kan berisikan contoh, berisikan uswah, keteladanan, ada perbuatan-perbuatan, ada perhormatan dilakukan oleh Allah untuk memberikan peringatan. Jadi bukan dari kalangan malaikat. Ya. Nah, jadi ya keheranan mereka ini pertama karena nabinya itu manusia, dari kalangan manusia. Ya, mereka tidak terima kalau nabi dari kalangan manusia. Tapi juga tersirat dari keheranan ini karena merasa bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang hebat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya kedudukan. Kenapa kok dia yang jadi Rasul, jadi pemberi peringatan. Ini yang membuat mereka merasa hasad, rasa dengki dalam diri mereka. Kenapa kok Nabi Muhammad yang diangkat menjadi Rasul memberi peringatan? Al-kafirun, karena mereka tidak terima, heran, ya. Waqala haza sahirun kadzab. Ini adalah sahir, dusta. Ya, karena mereka tak bisa lagi membendung ya ajaran Nabi Muhammad, ya. Tapi mereka tetap bersikeras untuk menolak ajaran itu lah dengan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada Nabi Muhammad. Banyak tuduhan yang mereka alamatkan yang buruk kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya karena apa? Karena mereka tidak bisa lagi membendung kebenaran ajaran agama Nabi Muhammad.
sebenarnya secara nurani karena ada bersolak ya dengan jalan ajaran Nabi Muhammad, sehingga ini Muhammad jangan dekat ya, nanti kena manusia membuat kita menjadi ketika mendengarkan Al-Quran muslim ya. Orang-orang yang tadinya ya budak-budak yang tadinya patuh kepada tuannya, lalu kemudian ketika mendengar ajaran Nabi Muhammad menjadi masuk Islam, banyak mereka yang tidak lagi mau mematuhi ajakan tuannya dan ajaran tuannya. Ini menyebabkan mereka itu mengatakan jangan ikuti, jangan mau ya terpengaruh dengan ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Dia itu seorang penyihir. Benarkah penyihir? Ya, penyihir itu ya, Nabi Muhammad bukan penyihir. Kenapa? Kalau penyihir itu dia pasti meminta upah, meminta harta dari sihir yang dilakukannya. Ya. Kita lihat kan para penyihir itu kan kalau dia diberikan tugas, apa yang diminta, ada upah, ada pemberian, ada dia daripadanya, tidak memberikan ajaran. Kemudian penyihir, Quraisy penyihir, Nabi Muhammad bukan penyihir. Kenapa? Kalau penyihir itu ucapannya, perkataannya tidak bisa dipahami. Ya kita lihatlah kan ada simsalabim, ya kan ada lavioso, ya ada kan di dalam film-film sihir itu kan apa yang diucapkan? Yang diucapkannya adalah perkataan-perkataan yang tidak dipahami oleh yang disihirnya, ya oleh kita. Tapi Nabi Muhammad mengucapkan kata-kata yang dipahami, dimengerti oleh mereka. Bahkan ucapannya itu begitu sangat mulia, sangat ya, sastra, dari segi sastranya, dari segi kandungan isinya sangat mentakjubkan mereka. Mereka paham, mereka mengerti apa yang diucapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ucapan penyihir itu ucapan yang sulit dimengerti, yang tidak bisa diketahui. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang penyihir. Karena tidak ada ciri-ciri penyihir terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tuduhan selanjutnya apa? Kazab. Itu Muhammad itu adalah kazab, pendusta, seorang pendusta. Ya, kazab itu adalah pendusta yang banyak. Ya, seorang pendusta yang banyak, tukang bohong. Apakah benar Nabi Muhammad pendusta? Padahal mereka sendiri mempercayai Nabi Muhammad, sampai-sampai mereka gelar Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin karena kejujurannya. Ya, ini menunjukkan penolakan mereka kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai orang yang paling jujur yang mereka ketahui, yang dari sejak kecilnya perkataannya, perbuatannya baik, dan mereka gelar dengan gelar yang mulia Al-Amin, yang terpercaya, begitu menyampaikan ajaran yang mereka tolak, lalu mereka membalikkan 180 derajat, mengatakan dahulu orang yang paling jujur, lalu mereka pun menolak dengan mengatakan dia adalah seorang pendusta yang paling banyak berdusta, berbohong. Nah, ini menunjukkan keheranan ataupun penolakan orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, dalam ayat yang selanjutnya, aja'ala, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan satu? Ya, satu Tuhan saja. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Ya, penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad adalah kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan ketauhidan, sehingga mereka mengatakan aja'alal aliha ilaha wahida. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan menjadi satu Tuhan saja? Padahal menurut keyakinan mereka, nenek moyang mereka, bahwa Tuhan mereka itu banyak. Ya, berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu amat sangat banyak. Ratusan berhala.
ada Lata, ada Uzza, ada Manat, segala macam berhala yang ada di sekeliling Ka'bah ketika itu yang disembah oleh mereka. Tahu-tahu datang Nabi Muhammad menyeru untuk menuhankan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak diterima sama mereka. Ya, mereka tidak menerima. Masa nenek moyang kita dari dulu nggak ada ajaran yang mengatakan agama Islam bahwa agama Tuhan itu satu. Agama-agama dulu pun, agama Nasrani, agama Yahudi, ya, bahwa ya, Tuhan itu tidak satu. Di mana agama Yahudi kan ya ada Uzair sebagai anak Tuhan yang mereka yakini. Sementara agama Nasrani ada Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu, ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus yang dalam ada keyakinan Trinitas, yang dalam keyakinan agama Nasrani menunjukkan bahwa Tuhan mereka tidak satu. Apalagi ketika itu politeisme, paham menyembah banyak Tuhan berkembang. Tahu-tahu Nabi Muhammad menyeru, ya, datang mengatakan untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak terima. Ya. Kenapa? Ini satu yang janggal, yang ganjil menurut pemahaman mereka. Sehingga mereka mengatakan nggak masuk akal yang disampaikan oleh Nabi. Ada keharmonisan alam ini, ya kan? Kalau Tuhan itu cuma satu, bagaimana terjadi alam yang harmonis? Ya, bagaimana kalau ada Tuhan lebih dari satu, nanti ada Tuhan misalnya yang menginginkan air itu dari yang tinggi turun ke bawah. Bagaimana pula kalau ada Tuhan yang lain menginginkan bahwa air itu dari bawah naik ke atas? Kan terjadi ketidakseimbangan alam. Ini sebenarnya tidak masuk logika akal. Kalau Tuhan itu lebih yang satu, itu yang lebih logika, yang lebih diterima oleh akal. Para ilmuwan pun, ya, dengan keilmuan yang mereka miliki, mereka ya berpendapat bahwa penguasa alam ini atau Tuhan itu adalah satu. Kenapa? Terbukti dengan keharmonisan alam semesta yang tercipta, yang bisa mereka gali ilmu darinya, bahwa alam ini sangat harmonis, sangat seimbang. Kalau pencipta alam ini tidak satu, pasti akan terjadi ya saling bertabrakan satu dengan yang lainnya, ya kan? Saling berbeda keinginan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya. Nah, ini ya ditolak oleh orang kafir. Ingat, sehingga inna hazala kan. Tujuannya bukan semata-mata untuk mengajarkan satu Tuhan, tapi dia punya maksud, ada udang di balik batu istilahnya. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa itu Nabi Muhammad itu punya niat, dia mau jadi pemimpin, dia mau menjadi penguasa di tempat kita, dia mau punya harta. Ini diantara tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad supaya kaumnya itu tetap memegang agama menyembah Tuhan banyak seperti nenek moyang mereka. Ya, tapi pada kenyataannya kan tidak. Nabi Muhammad tidak pernah tergiur dengan harta. Nabi Muhammad tidak pernah tergiur dengan jabatan. Ini bisa kita lihat bagaimana dikisahkan dari riwayat mengatakan Nabi Muhammad itu ditawarkan oleh orang-orang kafir. Wahai Muhammad, kalau engkau mau punya harta, asalkan jangan ajaran agamamu pada orang-orang kami. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin punya istri yang cantik, yang banyak, maka kami berikan ya wanita-wanita yang paling cantik di antara kami untukmu. Asalkan jangan kau ajarkan agamamu. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin menjadi pemimpin penguasa, kami siap menjadikanmu sebagai penguasa. Asalkan jangan kau ajarkan agamamu kepada kami.
Apa kata Nabi Muhammad? Ya, walaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti, tidak akan pernah mau berpaling dari mengajarkan ajaran agama Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka, bahwa Nabi Muhammad punya maksud lain, mengajarkan agama untuk tujuan menjadi penguasa, untuk bertujuan menjadi ya berharta dan punya banyak istri, ya penguasa ketika itu. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan yang dialamatkan oleh mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma sami'na bihaza fil millatil akhirati in haza illa ikhtilaf. Lalu di ayat yang ke-7, ya, mereka mengatakan ma sami'na. Ya. Kami tidak pernah mendengar, ma sami'na, kami tidak mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini bahwa mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Ya. Mereka kemudian mengatakan kembali, ma sami'na. Ini ajaran Muhammad ini tidak pernah kami dengar dari nenek-nenek moyang kami. Ajaran menyuruh menyembah Tuhan yang satu tidak pernah kami dengar dari agama nenek moyang kami. Ya. Nah, in haza illa ikhtilaf. Ini ajaran Muhammad yang nyuruh mengesahkan Tuhan ini adalah hanyalah merupakan dusta yang ada. Ya, kembali mereka yang menolak ajaran Nabi Muhammad. Mereka katakan ajaran Muhammad ini tidak pernah kami dengar dari nenek moyang kami. Padahal ya kalau mereka mau melihat lebih mendalam, ajaran Nabi Muhammad mengesahkan Tuhan ini sudah ada sejak dahulu, sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sudah menyeru kepada agama Islam, ya, kepada agama tauhid, ya. Tapi kemudian ya ajaran Nabi Ibrahim itu dirubah oleh nenek moyang mereka menyembah Tuhan yang banyak, ya. Sehingga kembali mereka pada kesesatan menyembah Tuhan yang banyak, tidak mentauhidkan ajaran Islam. Jadi mereka mengatakan lagi, tuduhan lagi, ma sami'na bihaza fil millatil akhirah. Kami tidak pernah mendengar ajaran seperti yang dibawa Nabi Muhammad ini pada agama-agama yang terakhir. Agama yang terakhir, ya, seperti mereka ketahui ada agama Nasrani dan agama ya Yahudi. Ya, bahwa agama Nasrani tadi seperti yang saya sampaikan, agama Nasrani itu juga tidak percaya satu Tuhan, tidak menyembah satu Tuhan. Mereka Trinitas. Agama Yahudi juga tidak menyembah satu Tuhan. Mereka mempercayai ada Uzair sebagai anak Tuhan dalam kepercayaan mereka. Ini kok ada agama Islam yang mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Sementara mereka juga berpaham politeisme, menyembah banyak Tuhan. Maka mereka mengatakan ini adalah merupakan dusta yang diada-adakan, yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi inilah ya beberapa kandungan isi dari surah As-Sad, surah Sad dari ayat 1 sampai ayat 7 yang bisa kita pahami makna kandungannya, ya, di mana dapat kita simpulkan bahwa surah Sad ini berisi ajakan Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir ketika itu untuk menuhankan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ya dari ayat-ayat ini ya banyaknya ya upaya orang-orang kafir itu untuk menghalangi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang penyihir, seorang pendusta, dan mereka tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad yang menyuruh untuk menyembah satu Tuhan. Akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka bahwa sudah banyak kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat tidak mau mendengarkan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya menjadi pelajaran penting kepada kita bahwa kita dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya dan mengikut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang kafir yang tidak mau mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan azab siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita telah mendengarkan kajian tafsir Quran surah Shad dari ayat 1 sampai 7, dan ternyata isinya sangat luar biasa, di mana semuanya itu ternyata sudah ada dari zaman dahulu dan sudah pernah terjadi. Dan kalau kita bisa sedikit mungkin menyimpulkan, sebenarnya mungkin kita ini hanya mengulang saja gitu, mengulang apa yang telah terjadi pada zaman dahulu. Jadi itulah fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk agar kita bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik lagi, agar kita tidak mengulang apa kesalahan yang telah dilakukan pada zaman dahulu. Baiklah, untuk cara selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada teman-teman yang hadir di sini yang ingin bertanya, silahkan. Boleh lewat dari kolom chat atau bisa langsung open mic-nya. Pada teman-teman, saya persilahkan. Baik, sambil menunggu teman-teman lagi berpikir, mungkinnya lagi mau ngetik, saya ingin bertanya duluan, Ustadz. Itu sesuai sama temanya pada hari ini ya. Kan sering juga kita jumpa ya Ustadz, misalnya seseorang yang terkadang tidak mau gitu, tidak mau atau tidak mau mempercayai apa yang ditafsirkan gitu kan, apa yang ada dalam Al-Qur'an gitu. Bahkan setelah dibacakan ayat Quran pun tidak bergetar hatinya gitu, dan tidak ada timbul rasa percaya gitu, Ustadz. Seperti yang telah Ustadz sampaikan tadi. Apakah gimana maksudnya, gimana kira-kira sikap kita, Ustadz? Apakah kita hanya sekedar mengingatkan saja? Memang kan tugas kita sebagai sesama Muslim kan saling mengingatkan gitu kan, Ustadz. Iya. Jadi, tapi ketika kita coba menjelaskan semampu kita, mereka tetap tidak ada rasa percaya sedikit pun gitu tentang apa yang kita sampaikan. Apa mungkin karena kita yang mungkin terlebih diri saya sendiri lah, Ustaz. Apakah mungkin karena diri saya ini yang menyampaikan, yang notabene-nya saya ya hanya orang awam biasa, atau mungkin karena bukan seorang pemuka agama gitu seperti Ustadz atau kiai gitu, apa seperti itu atau gimana Ustadz? Apalah tipsnya lah Ustadz, ya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Terima kasih Ustadz. Ya, baik ya. Jadi sebenarnya berdakwah itu kewajiban semua umat. Artinya semua kita wajib menyampaikan, ya, berdakwah
Karena dalam Al-Quran kan surah Al-Asr wa tawasaw bil haqq. Salah satu tugas kita mengisi waktu adalah menyampaikan yang hak, yang benar. Ya. Jadi tugas kita menyampaikan ajaran agama Allah yang kita tahu, yang memang benar-benar kita mengerti. Ya, jangan pula yang tak kita mengerti, yang kita tidak tahu kita sampaikan. Itu tak boleh pula karena kita belum mengerti atau menyampaikannya. Tapi yang memang merupakan ajaran agama yang baik, yang benar, ya membawa kepada kebaikan, sampaikan. Nggak mesti harus seorang ulama, seorang ustadz, ya. Terutama kepada siapa kita menyampaikan, kepada keluarga, sahabat kita, ya, atau sahabat kita. Itu tugas kita untuk menyampaikannya. Masalahnya, apakah dia menerima ajakan kita atau tidak, itu nggak bisa lagi kita campuri. Artinya kita tidak bisa paksakan ajakan kita itu diterima, ya kan? Karena memang tugas kita hanya menyampaikan agama kepada manusia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mau menjalankan agama. Masalah apakah dia mau nerima atau tidak, itu juga sudah tidak lagi menjadi tugas kita, karena tugas kita hanya tabligh, menyampaikan sebagaimana Rasul kan, Nabi Allah sendiri kita melihat kan ada juga orang-orang terdekatnya yang tidak mau menerima ajakannya. Contoh Nabi Nuh misalnya, anaknya sendiri pun tidak mau beriman kepadanya. Jadi tugas kita sampaikan yang benar itu, sampaikan yang hak itu dengan cara yang sebaik mungkin. Ya, karena kata Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah." Serulah ya, atau ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan pengajaran yang baik. Jadi metode, cara yang baik, yang menarik harus kita lakukan dalam rangka mengajak. Nah, ini ya metode mengajak yang efektif, yang baik itu gimana caranya? Rasul, ya, metode dia berdakwah dengan uswah. Dia tidak hanya berkata-kata, tapi juga dia mempraktekkan apa yang disampaikannya. Ditambah lagi doa kita kepada Allah supaya orang yang kita ajak itu menerima. Hanya itu sebatas ya, tugas kita. Ya, itu aja. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman kita ini Ustadz. Izin bertanya Ustadz, mengapa Nabi dan Rasul yang dipilih Allah Ta'ala semuanya dari kaum lelaki saja ya? Apa hikmah di baliknya? Iya. Ada pertanyaan berat juga ini. Kenapa Nabi dan Rasul dipilih semuanya laki-laki saja? Apa hikmah di baliknya? Ya, memang kalau bertanya kenapa, Allah alam ya. Allah yang tahu kenapa dia pilih laki-laki. Tapi ada apa hikmahnya? Ya, mungkin kalau dari segi hikmah, artinya kita bisa melihat ya, Rasul itu kenapa laki-laki? Ya, pertama dari segi aktivitas, ya, untuk melakukan kegiatan itu laki-laki lebih leluasa, ya, menghadapi orang lain itu laki-laki lebih baik daripada perempuan, ya, dari segi untuk bersosialisasi. Kenapa? Karena laki-laki ini kan karena perempuan ini ya banyak hal yang harus dia jaga, ya. Dalam agama menutup aurat, perempuan itu auratnya lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian perempuan itu kan dilarang untuk untuk bersosialisasi, bercampur baur dengan laki-laki yang tidak ada mahramnya. Ya, ketika dia beraktivitas, dia harus bersama mahramnya, baik dari kalangan perempuan sendiri atau dari keluarganya. Jadi dia tidak bisa beraktivitas sendiri tanpa ada
pendampingnya untuk menjadi mahramnya. Jadi dalam berdakwah menyampaikan ini kan terbatas. Ya, kemudian ya dalam aturan agama wanita itu kan tidak sembarangan bisa melakukan aktivitas tanpa ada mahram yang mendampinginya dalam beraktivitas. Ini hikmah ya, hikmah dari kenapa laki-laki yang dipilih menjadi rasul bukan perempuan. Kemudian satu lagi ya, perempuan itu kan banyak dari agama banyak kekurangan. Maksudnya kekurangannya dari segi menjalankan agama ada masa-masa di mana wanita itu tidak bisa menjalankannya. Haid misalnya. Di saat mungkin sedang membimbing ya mengajarkan sholat, tahu-tahu dia berhalangan, ini kan juga menjadi masalah. Kenapa kok laki-laki yang diangkat menjadi rasul daripada perempuan? Ini hikmah ya, yang bisa kita petik dari kenapa laki-laki yang diangkat menjadi rasul bukan perempuan. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana dasarnya orang Yahudi bisa percaya dan meyakini bahwa Uzair anak Tuhan? Nah, ini memang ya ajaran Yahudi itu ya ada Uzair ya. Ya. Ini kan pada masa Nabi Musa ini. Ya. Ketika Nabi Musa itu pergi ya, disuruh untuk bertemu dengan Allah ketika itu, lalu ada seseorang dari golongan mereka itu yang bernama Uzair yang mengatakan bahwa ya bahwa dia itu anak Tuhan dan disuruh mereka untuk mempercayai dan menyembahnya, mempercayai Uzair sebagai anak Tuhan, dan ini dipercayai oleh mereka ya, dipercayai oleh orang Yahudi ketika itu, dan mereka meyakini bahwa Uzair itu sebagai anak Tuhan ya, karena ada beberapa kelebihan yang dimilikinya. Ini yang membuat mereka mempercayai dan meyakini Uzair itu sebagai anak Tuhan. Kemudian bagaimana cara mengalahkan emosi baik marah, kecewa, sedih, dan gembira, karena kita sering tidak merasa melebih-lebihkan. Bagaimana cara mengalahkan emosi? Mengalahkan emosi, ya artinya ketika marah, itu kan emosi itu kan mengandung kemarahan ya. Emosi itu bisa dikatakan emosi amarah pada diri seseorang. Dalam ajaran agama kita, di saat kita sedang marah, maka kita disuruh menahan amarah. Menahan amarah itu dengan cara bagaimana? Rasul mengajarkan berpaling dari keadaan ketika kita marah. Di saat kita marah, misalnya kita sedang posisi berdiri, supaya tidak keluar amarahnya, berpaling dari posisi kita ketika marah itu, entah dengan duduk atau dengan pergi dari tempat tersebut. Kalau masih juga dikuasai amarah, kata Rasul, emosi ya berwudu, ambil air wudu ya, supaya amarah itu bisa reda ya, bisa reda amarah itu. Nah, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh amarah, karena orang yang dikuasai amarah itu akan bertindak di luar logika, di luar akal. Yang tadinya seorang yang pemalu, seorang yang lemah, tahu-tahu bisa menjadi pembunuh. Kenapa? Sudah dikuasai oleh emosi, oleh amarahnya. Yang tadinya dia ya jarang berkata-kata yang buruk, yang kasar, tahu-tahu ketika emosi, ketika amarah, itu akan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, karena sudah dikuasai oleh amarahnya. Maka caranya untuk menghindarinya, berpaling dari keadaan ketika dia emosi tersebut. Kalaupun masih ada terasa amarah emosi, maka disuruh oleh Rasul untuk apa? Untuk mengambil air wudhu. Bagaimana rasanya kalau kecewa, sedih, gembira? Ya, kita harus berpulang kepada jati diri kita. Ya, manusia ini pada dasarnya memang Allah ciptakan mendapatkan banyak ujian. Ya. Nah, dalam Al-Quran Allah mengatakan walana beluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh kami akan uji manusia dengan berbagai macam ujian. Ya, ujian-ujian itu bisa membuat kita menjadi kecewa, menjadi sedih. Maka kita harus hadapi
ya bahwa ini adalah ujian musibah dari Allah. Sikapnya bagaimana sikapnya? Sabar. Jangan kita bertindak melampaui batas yang diajarkan dalam agama. Kalau bersedih, ya wajar sedih, tapi jangan kita bersedih hati. Kenapa? Karena ada Allah yang senantiasa akan memberikan pertolongan kepada kita. Bergembira, jangan kita terlalu bergembira, menganggap bahwa kesuksesan kita ini semata-mata adalah hasil dari kerja keras kita. Ingat bahwa kita ini orang hamba yang lemah. Segala yang ada pada kita ini, keberhasilan kita ini adalah dikarenakan ya keizinan atau dikarenakan ya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kerja kita, tapi itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap terkendali, tidak sedih sehingga kita menjadi putus asa, tidak bergembira sehingga kita melampaui batas. Karena semua yang kita hadapi saat ini adalah merupakan ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin, telah terjawab semua pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban dari Ustadz tadi dapat memberikan kita petunjuk, dapat menjadikan kita sebagai pengingat bagi diri kita, terlebih bagi yang bertanya atau bahkan yang belum sempat bertanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi insan yang beriman dan terus beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kita tutup sesi tanya jawab ini. Kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa dan penutup yang akan dibawakan oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyina wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa sayra a'malina innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innal wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dibacakannya doa tadi, maka telah berakhirlah sudah acara kalkulus kita pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz dapat menjadi berkah pada kita yang mendengarkan, dapat menjadi pengingat, dan juga dapat menjadi pembelajaran agar kita terus berusaha untuk menjadi insan yang beriman dan beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir, yang telah
meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami untuk saling mengingatkan, untuk saling menimba ilmu, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalau begitu saya tutup saja langsung acara kalkulus pada pagi hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah pernah bergabung atau yang sudah sering ikut kalkulus, seperti biasa kita akan adakan kalkulus kembali tentunya di bulan September. Insya Allah pada tanggal 26 September 2021 akan membahas tentang Quran Surat Al-A'raf dengan tema perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, jadi untuk teman-teman boleh nih di pin atau dicatat nih jadwalnya. Jadi bisa gabung kembali pada bulan September. Boleh juga diajak teman-temannya, saudaranya untuk ikut join kita sama-sama nimba ilmu. Setidaknya dalam 1 bulan adalah kita untuk belajar dan menimba ilmu. Walaupun pada masa pandemi seperti ini yang dimana kan nggak bisa kemana-mana juga susah gitu. Ya. Saya rasa itu sudah cukup. Mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali dalam acara kalkulus ini pada bulan depan. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, keselamatan, dilancarkan segala urusannya, dan diberikan kemudahan untuk dapat bergabung kembali.